Selamat pagi Amang dan Inang. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya atau orang yang dia percaya, yaitu Filemon. Amang dan Inang, dalam firman ini kita melihat bahwa Paulus berdoa agar Filemon memiliki iman yang menghasilkan hikmat. Ini adalah doa yang luar biasa, bahwa dengan memiliki iman ternyata kita bisa memiliki banyak sekali kemampuan, dan itu tidak terbatas. Paulus mendoakan supaya Filemon mampu mengajarkan firman, menyelesaikan berbagai masalah, dan juga menghadapi segala tekanan demi tekanan dalam pemberitaan firman itu. Inilah sesungguhnya mengapa kita datang kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mengaruniakan iman itu kepada kita, berusaha terus melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita dipenuhi dengan iman dari Tuhan. Aman dan Inang, dalam hidup ini ada beragam masalah. Satu masalah selesai, satu lagi datang. Bahkan kadang masalahnya datang di luar dugaan. Semuanya tampak baik, semuanya tampak indah, tapi tiba-tiba hanya dalam barangkali satu hari saja semua berubah. Bagaimana kita orang Kristen menghadapinya? Jawabannya dari firman ini kita tahu. Iman memiliki kekuatan dari dalam yang sangat luar biasa, yang mendatangkan hikmat. Hikmat itu kita pakai untuk memikirkan segala sesuatu, menemukan jawaban solusi di dalam permasalahan-permasalahan kita. Orang-orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, dia akan memiliki hikmat. Ya, Amsal 1 ayat 7, orang yang percaya kepada Tuhan tentu dia adalah orang yang berhikmat. Demikian juga Amang dan Inang, iman yang kita miliki itu akan menjadi GPS kita, penentu arah dalam hidup kita. Iman itu akan memberikan kita signal, iman itu akan memberikan kita ketenangan, damai, bisa menahan emosi, bisa juga membuat kita sembuh. Iman juga bisa mendatangkan berkat, mendatangkan kesuksesan, kesehatan. Iman adalah jawabannya, Amang dan Inang. Karena memang iman itu adalah pemberian Allah. Iman bisa kita miliki karena Allah yang memberikannya secara gratis kepada kita. Oleh karenanya orang-orang yang terus berusaha hidup sesuai dengan firman Allah, dialah yang beriman. Maka jika kita sadar bahwa hari ini dosa telah menguasai kehidupan, dosa telah membuat hidup ini terasa sulit, maka satu-satunya jalan supaya kita mampu menghadapinya adalah dengan memiliki iman. Amang dan Inang, akhir kata, orang-orang yang memiliki iman, dia akan menunjukkan hidupnya untuk kemuliaan Allah. Semua yang dilakukannya adalah tujuannya untuk kemuliaan Allah. Kalau kita lakukan itu hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kepuasan diri kita, itu akan banyak mendatangkan kekecewaan. Tapi kalau untuk Allah, dia akan banyak sekali mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Maka Amang dan Inang, mari
teruslah hidup di dalam iman, teruslah hidup di dalam hikmat Allah. Ada satu yang saya temukan dari penjelasan ini sebagai penutup dari perenungan kita, yaitu orang yang beriman akan berusaha untuk semakin mengenal Allah, semakin jelas melihat bagaimana Allah memelihara hidupnya, bagaimana Allah memberikan banyak berkat. Dan ketika dia menerima banyak berkat, dari penemuan saya ini, ternyata dia melihat sesungguhnya yang dia miliki itu adalah kepunyaan Allah. Dan ketika dia menyadari ini kepunyaan Allah, maka saya harus memakainya untuk kemuliaan Allah. Maka benarlah satu nats yang mengatakan Allah akan semakin ditinggikan, saya akan semakin direndahkan. Yohanes Pembaptis mengatakannya. Demikian juga orang percaya, Amang dan Nina. Dia, Allah akan semakin tinggi, saya orang percaya akan semakin rendah. Dalam arti saya tidak boleh ditinggikan dari kebaikan, dari perbuatan saya, karena yang saya miliki hari ini berasal dari Tuhan. Maka dikembalikanlah kemuliaan itu kepada Tuhan. Luar biasa. Iman, hikmat, dan berkat. Semoga kita bisa merenungkannya dan menemukan betapa besarnya kuasa iman yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami mohon tuntunan daripada Tuhan supaya iman kami semakin memahami bahwa hidup kami telah Engkau berkati, dan hidup yang diberkati ini hanya kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Disinilah letak iman sejati, damai sejahtera sejati yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkati kehidupan kami, keluarga, dan anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.